Permusuhan Yahudi terhadap Islam. Dalam sejarah, permusuhan Yahudi terhadap Islam sudah terkenal dan ada sejak dahulu kala. Dimulai sejak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin juga sebelumnya bahkan sebelum kelahiran beliau. Hal ini mereka lakukan karena khawatir dari pengaruh dakwah Islam yang akan menghancurkan impian dan rencana mereka. Namun dewasa ini banyak usaha menciptakan opini bahwa permusuhan Yahudi dan Islam hanyalah sekedar perebutan tanah dan perbatasan Palestina dan wilayah sekitarnya, bukan permasalahan agama dan sejarah kelam permusuhan yang mengakar dalam diri mereka terhadap agama yang mulia ini. Padahal pertarungan kita dengan Yahudi adalah pertarungan eksistensi, bukan persengkataan perbatasan. Musuh-musuh Islam dan para pengikutnya yang bodoh terus berupaya membentuk opini bahwa hakikat pertarungan dengan Yahudi adalah sebatas pertarungan memperebutkan wilayah, persoalan pengungsi, dan persoalan air, dan bahwa persengketaan ini bisa berakhir dengan diciptakannya suasana hidup berdampingan secara damai, saling tukar pengungsi, perbaikan tingkat hidup masing-masing, penempatan wilayah tinggal mereka secara terpisah-pisah, dan mendirikan sebuah negara sekuler kecil yang lemah di bawah tekanan ujung-ujung tombak Zionisme, yang kesemua itu justeru menjadi pagar-pagar pengaman bagi negara Zionis. Mereka semua tidak mengerti bahwa pertarungan kita dengan Yahudi adalah pertarungan lama semenjak berdirinya negara Islam di Madinah di bawah kepemimpinan utusan Allah bagi alam semesta, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah permusuhan dan usaha mereka merusak Islam sejak berdirinya negara Islam, bahkan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah sampai saat ini, dan akan berlanjut terus. Walaupun tidak tertutup kemungkinan mereka punya usaha dan upaya memberantas Islam sejak kelahiran beliau N, hal ini dapat dilihat dalam pernyataan pendeta Buhairoh terhadap Abu Thalib dalam perjalanan dagang bersama beliau di waktu kecil. Allah Ta'ala telah jelas-jelas menerangkan permusuhan Yahudi dalam firman-Nya. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kis 5:82. Melihat demikian panjangnya sejarah dan banyaknya bentuk permusuhan Yahudi terhadap Islam dan negara Islam, maka kami ringkas dalam 3 marhalah. Marhalah pertama, upaya Yahudi dalam menghalangi dakwah Islam di masa awal perkembangan dakwah Islam dan cara mereka dalam hal ini. Di antara upaya Yahudi dalam menghalangi dakwah Islam di masa-masa awal perkembangannya adalah I. Pemboikotan, embargo, ekonomi. 2. Membangkitkan fitnah dan kebencian. T. Menyebarkan keraguan pada diri kaum muslimin. 4. Memata-matai kaum muslimin. Usaha memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marhalah kedua, masa perang senjata antara Yahudi dan Muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi tidak cukup hanya membuat keonaran dan fitnah kepada kaum Muslimin semata, bahkan mereka pun menampakkan diri bergabung dengan kaum musyrikin dengan menyatakan permusuhan yang terang-terangan terhadap Islam dan kaum Muslimin. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunggu sampai mereka melanggar dan membatalkan perjanjian yang pernah dibuat di Madinah. Ketika mereka melanggar perjanjian tersebut, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan militer untuk menghadapi mereka dan mengambil beberapa keputusan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Di antara keputusan penting tersebut adalah pengusiran Bani Qainuqa 2, pengusiran Bani Al-Nadhir 3, perang Bani Quraizo 4, penaklukan kota Khaybar. Setelah terjadinya hal tersebut, maka orang Yahudi terusir dari Jazirah Arab. Marhalah ketiga, tipu daya dan makar mereka terhadap Islam. Setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi memandang tidak mungkin melawan Islam dan kaum muslimin selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang Yahudi melihat adanya kesempatan untuk membuat makar kembali terhadap Islam dan muslimin.
Mereka mulai merencanakan dan menjalankan tipu daya mereka untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya. Namun tentunya mereka lakukan dengan lebih baik dan teliti dibanding sebelumnya. Sebagian target mereka telah terwujud dengan beberapa sebab di antaranya. Kaum muslimin kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi dapat mengambil pelajaran dan pengalaman dari usaha-usaha mereka terdahulu sehingga dapat menambah hebat makar dan tipu daya mereka. Masuknya sebagian orang Yahudi ke dalam Islam dengan tujuan memata-matai kaum muslimin dan merusak mereka dari dalam tubuh kaum muslimin. Memang berbicara tentang tipu daya dan makar Yahudi kepada kaum muslimin sejak wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini membutuhkan pembahasan yang panjang sekali. Namun rasanya cukup memberikan 3 contoh kejadian besar dalam sejarah Islam untuk mengungkapkan permasalahan ini. Yaitu 1. Fitnah pembunuhan Khalifah. Utsman ini adalah awal keberhasilan Yahudi dalam menyusup dan merusak Islam dan kaum muslimin. Tokoh Yahudi yang bertanggung jawab terjadinya peristiwa ini adalah Abdullah bin Saba yang dikenal dengan Ibnu Sauda. Kisahnya cukup masyhur dan ditulis dalam kitab-kitab sejarah Islam. 2. Fitnah Maimun al-Qada'ah dan perkembangan sekte Batiniyah. Keberhasilan Abdullah bin Saba membuat fitnah di kalangan kaum muslimin dan mengajarkan Sabaisme membuat orang Yahudi semakin berani. 3. Penghancuran kekhilafahan Turki Utsmani di tangan gerakan Masoniyah dan akibat yang ditimbulkan berupa perpecahan kaum muslimin. Orang Yahudi mengetahui sumber kekuatan kaum muslimin adalah bersatunya mereka di bawah satu kepemimpinan dalam naungan kekhilafahan Islamiyah. Oleh karena mereka segera berusaha keras meruntuhkan kekhilafahan yang ada sejak zaman Khulafa Rasyidin sampai berhasil menghapus dan meruntuhkan negara Turki Utsmaniyah. Orang Yahudi dalam menjalankan rencana tipu daya mereka menggunakan kekuatan berikut ini. Yahudi al-Dunamah. Di antara tokohnya adalah Madha'at Basha dan Mustafa Kamal Ataturk yang memiliki peran besar dan penting dalam penghancuran kekhilafahan Utsmaniyah. 2. Salibis Eropa yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa negara Eropa yaitu Bulgaria, Rumania, Namsa, Prancis, Rusia, Yunani, dan Italia. 3. Organisasi bawah tanah Syekh rahasia, khususnya Masoniyah, yang terus berusaha merealisasikan tujuan dan target Zionis. Usaha-usaha Mustafa Kamal Basha Ataturk dalam menghancurkan kekhilafahan setelah berhasil menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II adalah 1. Pada awal November 1922 ia menghapus kesultanan dan membiarkan kekhilafahan Dwasyu. Pada tanggal 18 November 1922 ia mencopot Wahyiduddin Muhammad ke-6 dari kekhilafahan. Pada Agustus 1923 ia mendirikan Hizb al-Syab al-Jumhuriyah, Partai Rakyat Republik, dengan tokoh-tokoh pentingnya kebanyakan dari Yahudi al-Dunamah dan Masoniyah. 4. Pada tanggal 20 Oktober 1923, Republik Turki diresmikan dan Al-Jum'iyah Al-Wathoniyah, organisasi nasional, memilih Mustafa Kamal sebagai Presiden Turki. Pada tanggal 2 Maret 1924, kekhilafahan dihapus total. Demikianlah sempurna sudah. Keinginan orang-orang Yahudi untuk menjadikan kekhilafahan sebagai negara sekuler yang dipimpin seorang Yahudi yang berkedok Muslim.